Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kalian lagi nyiapin seleksi CPNS ya? Sekarang ya, berhubung ada beberapa teman, adik kelas dan juga kakak tingkat yang nanya-nanyain gimana sih dulu pengalamannya ikut seleksi CPNS. Nah, hari ini saya coba sharing ya, biar balesnya barengan gitu kan. Tentang gimana sih dulu pengalaman Esa seleksi CPNS. Dari yang pertama, strategi memilih instansi dan formasi. Pasti bingung kan kalian milih instansi, karena memilih instansi dan formasi ini cuman boleh satu, seperti memilih jodoh, ya enggak? Oke, nah karena kebingungan ini waktu itu Esa coba cari dari semua instansi yang buka CPNS yang formasinya itu ada jurusannya, yang sesuai jurusannya. Nah, dari beberapa yang terpilih ada jurusannya itu, saya coba bedah satu-satu untuk mengetahui lebih dalam apa sih sebenarnya tugas dan fungsi dari organisasi itu atau dari instansi itu. Nah, caranya dengan download SOTK namanya, Susunan Organisasi dan Tata Kerja. Adalah pokoknya kayak ADART-nya gitu, kita jadi tahu oh instansi ini tuh tugas fungsinya ini, kerjanya ini, struktur organisasinya kayak gini, siapa kepalanya dan lain-lain, atau menterinya siapa. Nah, itu kayak semacam ADART gitu. Nah, kalau misalnya di sana mencantumkan unit kerja juga, nah kita juga cari tahu tentang unit kerja yang akan kita lamar itu ya, atau yang sesuai dengan jurusan kita formasinya ya. Nah, sampai tuh saya dulu tuh cari tahu atmosfer budaya, bahkan akses transportasinya gimana, supaya kita tuh nggak kaget nanti kalau misalnya alhamdulillah diterima gitu ya. Terus, teman-teman, ini masalah akses ya. Pertimbangkan juga jarak kantor dari rumah, jarak kantor dari busway atau dari stasiun. Karena takutnya nanti bocor di ongkos misalnya. Yang namanya jadi PNS itu kan kebanyakan untuk profesi seumur hidup ya nggak sih? Nanti takutnya bocor di ongkos. Jadi PNS itu masuknya susah, keluarnya juga susah. Kalau sekarang masih kayak gitu ya. Nah, khusus bagi yang perempuan, teman-teman, sesama perempuan nih, saya lagi teman-teman juga harus pertimbangkan instansi yang nggak terlalu banyak mutasi kalau cewek ya, karena cewek itu pendek lengkah, muncul bahasa Sundanya mah. Beda sama cowok ya, kalau cowok ya terserah lah. Jadi kalau misalnya semakin banyak dia cabang di daerah, maka kemungkinan besar untuk dimutasi itu semakin tinggi ya. Teman-teman cari tahu aja lebih dalam, tanya-tanya gitu ke teman-teman yang udah kerja di instansi tersebut, apakah proses mutasinya itu termasuk yang cepat atau kayak gimana. Itu sih kalau bagi cewek ya. Nah, terus selanjutnya, ini yang penting nih. Jadi teman-teman ngukur diri, ngaca. Kira-kira nih, teman-teman sampai mana kemampuan untuk persiapan SKB dan SKD? Kalau misalnya ngerasa, oh nih kita cari instansi-instansi dengan peluang lulusnya lebih besar, atau yang buka formasinya lebih dari satu gitu kan. Nah, alhamdulillahnya sih waktu itu, instansi yang saya lamar, yang Esa lamar itu, dia mencantumkan jumlah peminat. Jadi di setiap formasi nih, di sebelahnya ada jumlah peminat sekian. Nah, karena mencantumkan jumlah peminat ini, maka strateginya adalah jangan daftar cepet-cepet. Waktu itu nggak perlu yang buru-buru daftar. Tapi kita daftar di H-1 waktu itu. Dan lucunya itu, Aisyah tuh awalnya mau melamar formasi nomor 156. Nomor 156. Nah, tapi si 156 ini ternyata udah ada yang lebih sedikit peminatnya, nomor 80-an lah, saya juga lupa tepatnya, dengan jurusan dan kualifikasi yang sama gitu. Nama jabatannya pun sama. Jadinya waktu itu mikir, wah, kayaknya ya udahlah mending ini aja gitu kan. Terus dilihat unit kerjanya juga udah tahu gitu, udah kenal, udah tahu tupoksinya. Kayaknya setelah diskusi sama suami, ya udah oke. Padahal sebenarnya sih ada jabatan yang fungsional. Oke, lanjut. Nah, setelah itu, yaitu ya, jadi jangan buru-buru daftar ya, karena sekali daftar udah harga mati, nggak bisa ganti formasi ya.
Terus ini tips tambahan aja sih, ini tentang mindset ya, jangan pernah berpikir bahwa jadi PNS itu kerjanya santai, bisa pulang jam 4, enak, ada pensiunan dan lain-lain. Itu bonus ya, kalau kerja santai sih kayaknya nggak selalu. Karena Esa ngerasa waktu hari pertama masuk itu agak shock juga gitu, wah ternyata nggak sesuai harapan, nih kecewa. Nggak ya? Oke, lanjut. Teman-teman kalau misalnya sempat atau kalau misalnya mau juga teman-teman cari tahu tentang apa sih itu jabatan fungsional sama jabatan fungsional umum. Nah, kalau jurusan teman-teman nih bisa ngelamar jabatan fungsional dan jabatan fungsionalnya itu teman-teman hafal kerjanya ngapain gitu, ya mending lamar jabatan fungsional. Karena kalau misalnya nanti udah lolos, terus udah didiklat dan diangkat misalnya, itu akan berpengaruh terhadap grade tunjangan kinerja teman-teman. Jadi nggak usah nyari-nyari lagi ya, karena udah dari awal udah nentuin formasi jabatan fungsional. Kalau jurusannya udah sesuai, bisa ngelamar jabatan fungsional. Kalau enggak gimana nih? Kalau enggak ya seperti saya. Waktu itu sebenarnya ada sih jabatan fungsional yang pengen banget ya dilamar, tapi ya karena kualifikasinya belum memenuhi ya akhirnya memilih untuk jabatan fungsional umum, tapi di unit kerja yang menurut kita sesuai gitu ya, yang cocok. Selanjutnya, jadi karena tadi kita daftarnya nih nggak buru-buru nih ya, teman-teman antisipasinya apa supaya uploadnya lancar? Esa waktu itu bikin satu folder khusus, dinomorin dari nomor 1 sampai sekian, persyaratan-persyaratan yang harus diupload, disiapin, bikin checklist Excel-nya. Jadi teman-teman tahu nih mana yang belum dilengkapi, mana yang udah. Dinamain sesuai nama filenya, biar nanti nggak ketukar-tukar pas upload. Oke? Dan lebih cepat juga pas uploadnya. Nah, teman-teman harus tahu nih, jadi ini memilih instansi ini agak tricky ya. Walaupun memang ada yang beranggapan, ya udahlah yang penting saya mah lulus aja dulu. Aduh, nanti kalau udah lulus tapi nyesek mau keluar juga susah. Makanya agak dipertimbangkan nih proses memilih instansi ini.